membuat expire date, nggak bisa expire date-nya hari ini, minimal tuh besok. Gitu. Oke, berarti maksimal di 30 hari dan minimal di 2 hari ya Pak Ade ya? Ya, betul. Oke, nah fitur ini apa ada disclaimer-nya Pak? Jadi misalnya, kalau misalnya aku ya buka online opening account di Bahana, kemarin kan aku ada TNC ya Pak ya, menyetujui bahwa risikonya seperti ini di Bahana Sekuritas. Nah, kalau misalnya di auto order ini sendiri, apa ada ketentuan seperti itu Pak? Ya, jadi begini, kita sebagai industri capital market ini sangat-sangat diregulasi. Begitupun juga aplikasi DX Trade ini, sebelum kita bisa launching, itu melalui banyak tahapan, yang mana salah satunya adalah itu harus lolos uji dari sertifikasi auditnya Bursa Efek Indonesia, ya, dalam hal ini diwakili oleh independent reviewer. Nah, salah satu item atau poin yang harus ada bahwa kita harus ngasih awareness ke teman DX atau ke nasabah tentang automatic order ini, apa itu automatic order, bagaimana itu bekerja. Nah, itu makanya ketika teman DX yang belum pernah sama sekali memakai fitur automatic order di DX Trade, untuk pertama kali klik automatic order pasti akan disodorkan term and condition, dan itu harus disetujui bila mana teman DX ini menggunakan automatic order. Fitur tersebut ya. Dan juga ketika men-set automatic ordernya, itu setiap itu pasti akan ada disclaimer-nya. Gitu. Ya mungkin di setiap fitur baru kemungkinan akan ada disclaimer itu terus ya Pak Ade ya? Enggak selalu lah. Kalau itu enggak selalu, untuk fitur-fitur yang fitur tertentu ya? Ada risk dari financial, biasanya ada. Oke, mungkin teman DX dan aku pun juga kepo nih Pak, seperti apa sih eksekusinya, seperti apa fitur terbaru Bahana DX Trade. Mungkin Pak Ade bisa bantu untuk mendemokan auto order tersebut, Pak Ade, silakan. Baik, gini, mungkin operator bisa ditunjukkan screen-nya. Oke, jadi fitur automatic order itu bisa diakses melalui icon automatic order yang lambangnya itu tanda panah itu yang berputar itu ya. Bila mana teman DX baru pertama kali mengeksekusi automatic order, masuk ke menu itu, maka bila diklik menu icon automatic order akan muncul TNC seperti ini. Boleh Mas operator ya? Ini seperti biasa ada pin. Oh sorry, harus itu dulu. Oke. Ini coba. Mungkin Mas operator bisa pelan-pelan. Iya, bisa. Klik auto order di kanan bawah ya Pak Ade ya? Iya. Oke, ini dashboard-nya Bahana DX Trade ya Pak ya? Oke. Ini TNC-nya informasinya seperti ini. Ini ada versi bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris gitu ya. Jadi pada prinsipnya fitur automatic order ini sangat bergantung terhadap kecepatan distribusi market data dari Bursa Efek Indonesia. Jadi ini tentunya yang namanya distribusi itu pasti ada latensi ya. Jadi salah satu informasi di sini bahwa automatic order tidak menjamin bahwa order itu akan tereksekusi exactly di millisecond ketika itu terjadi. Pasti akan ada latensi itu. Kemudian bila mana order itu dieksekusi ke market, tidak dijamin bahwa order ini akan match di market, karena itu sangat bergantung satu dengan kondisi market yang yang mungkin volatilitasnya, kedua dengan kondisi jaringan dari teman DX gitu ya. Oke, bila mana ingin mengakses menu ini, otomatis harus setuju dan memahami dan setuju ya. Itu tinggal diklik OK, itu nanti akan ke menu ini. Oke, mungkin operator bisa pakai user yang lain yang memang sudah terregistrasi di menu automatic order. Boleh kita coba ya. Oke, sebagai tambahan, fitur automatic order ini hanya bekerja di sesi 1 dan sesi 2. Jadi,
automatic order ini tidak bekerja, tidak mengevaluasi kondisi atau parameter itu di sesi pre-opening, di sesi pre-closing maupun post-closing. Dia hanya akan mengevaluasi kondisi di sesi 1 dan sesi 2 di regular option. Ya, ini adalah tampilan untuk melakukan setting parameter, di mana di sana ada stock code-nya. Dalam hal ini di sini tampilannya adalah Ali ya. Di situ ada last price-nya Ali itu berapa, kemudian changes price-nya berapa, total volume-nya berapa. Apabila teman DX ingin melihat kondisi bid offer dari saham tersebut, bisa diklik itu yang tombol kuningnya yang bid offer, Mas Operator. Nah, ini akan muncul. Ini bid offer-nya Ali. Mungkin untuk kembali ke menu yang tadi, bisa di back, itunya, di back tanda panahnya, oke. Di sini ada 3 set condition, ada yang bisa kita setting, boleh diklik, ada last price, ada yang itu, Mas Operator bisa dipilih, diklik yang tanda panah ke bawah di last price, di tulisan last price, di tombol panahnya di last price buat melihat untuk melihat itunya, melihat kondisinya. Akan ada drop down list gitu ya Pak Ade ya? Ya, drop down list ada last price, ada best bid price, ada best offer price. Last price itu adalah harga terakhir, best bid price adalah harga antrian beli paling tinggi, best offer price itu adalah harga antrian jual terendah. Di sana ada operatornya lebih kecil sama dengan, ada lebih besar sama dengan. Secara default, bila mana itu adalah last price, secara default angka yang sebelah kanan itu yang tulisan 8.400 itu adalah nilai last price yang sekarang terjadi. Nanti teman DX bisa melakukan modifikasi terhadap nilai itu. Misalnya, seandainya saya ingin membuat satu rule di mana saya ingin melakukan order beli bila last price-nya itu menyentuh harga 8.000 misalnya. Jadi kita pilih last price, itunya operatornya ada lebih kecil sama dengan, dan nilainya ada 8.000. Nah, ini adalah kondisinya. Jadi bila mana ada last price-nya menyentuh, Ali menyentuh 8.000, saya akan melakukan order. Expire date-nya misalnya kita set saja besok deh gitu ya. Atau jangan lusa deh, Senin. Selasa. Itu sudah terhitung 2 hari ya Pak Ade ya? Kalau Selasa. Coba dibuat Selasa deh. Ya, oke. Kemudian, nah, ini ada action. Tadi saya bilang saya pengen beli kalau harganya itu udah menyentuh 8.000. Jadi actionnya adalah buy. Ini di pilihan action itu sebetulnya di situ ada buy atau sell. Mungkin boleh diklik, Mas Operator. Oke, ada buy atau sell. Kita pilih buy. Oke. Say misalnya kita akan bila mana menyentuh harga seperti itu, saya mau beli berapa? 1 lot deh, udah 1 lot aja. Pilih angka 1, kemudian, nah ini ada order price. Ketika kita melakukan order, kita mau set harga ordernya berapa? Di sini ada pilihan manual price. Coba diklik. Oke. Di sini ada manual input. Ada offer plus bla bla bla, ada best offer, ada best bid price, ada best bid tick minus 1. Nah, apa maksudnya nih? Kalau manual input, kita masukkan angkanya secara manual. Kita ketikin, misalnya 8.000, misalnya berapa? Apa yang dimaksud dengan offer plus 5 tick? Yang dimaksud dengan offer plus 5 tick adalah harga yang akan dikirim, harga order yang kita kehendaki adalah harga best offer plus 5 kali praksi harga saham tertentu. Ini Ali ini kan 8.400 ya. Praksi harganya 8.400 berapa ya? 100 ya. Betul ya? Saya misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita klik offer plus 5 tick artinya 8.000 best offer pada saat kondisi itu tercapai ditambah 5 tick, 5 level ke bawah. Gitu. Ada di level 5 di 5 level di bawah best offer. Begitupun juga kalau
coba boleh diklik Mas Operator, ada best bid. Kalau best bid minus something, minus 1, minus 2 itu artinya best bid. Nah, ini best bid minus 1 artinya satu level di bawah best bid, di level antrian ya, seperti itu. Atau kita mau langsung aja, kita pakai manual input deh, diklik, boleh di manual input, operator, dipilih manual inputnya. Oke, nah kalau kita pilih manual input, kita harus masukin harganya. Misalnya saya mau kasih harganya, ya udah deh, 8.000 aja, samain dengan lastnya, masukin, gitu. Oke, kita klik sana, kemudian kita save. Oke. Ini adalah informasi. Nah, maksimum order setting yang kita punya yang aktif adalah 20 set saat ini. Dan selanjutnya itu tinggal di klik OK saja. Oke. Ade, aku sambil nanya-nanya ya, Pak Ade. Ya, boleh, silakan. Itu oke. Artinya rule-nya sudah kita set. Nah, sudah kita set. Berarti bisa langsung masuk ke kita mau lihat bagian mana, Pak Ade? Untuk melihat order setting yang sudah pernah kita buat, itu ada di order setting. Nah, itu. Oke, coba Mas Evan, Mas operator, coba ke itu dulu, ke mana? Ke menu thread dulu, coba keluar dulu. Sorry, ke home lagi, ke home. Oke, masuk lagi automatic order. Oke, ke automatic order, kemudian order setting. Oh, ini udah tutup ya. Oke, wait, ya. Oke, ya. Itu di menu order setting itu, sorry. Oke, ini tadi otomatis si expired date-nya. Coba kita buat lagi satu lagi deh. Coba new order lagi. Oke, kita buat coba Ali, kemudian si expired date kita coba klik operator expired date-nya. Oke, kita set lagi ke tanggal 29 misalnya. Ade, punten nih mau nanya, itu maksudnya enable itu apa ya, Pak Ade? Oh ya. Fungsi apa, Pak Ade? Enable itu adalah, jadi gini, kalau defaultnya adalah enable. Kalau enable artinya begitu kita buat, otomatis mesin akan berjalan untuk mengevaluasi harga di pasar ya, sesuai atau enggak. Tapi kalau kita disable, artinya kita hanya membuat saja, tapi itu nggak akan berjalan. Oh, oke. Oh, gitu. Jadi kita bisa setting kapanpun program ini berjalan gitu ya, Pak Ade ya? Kita akan cek dulu gitu ya. Oke. Boleh di save dulu tadi apa namanya? Oke. Coba di save dulu. Ya. Oke. Coba lihat di order setting. Oke, ini masih. Jadi mungkin lagi maintenance sore apa namanya market atau itu ya. Atau mungkin ini Pak Ade, sinyalnya nggak stabil. Oke, kita lihat itu dulu. Ini ada order setting yang sudah dibuat tadi, ada di order setting. Nah, untuk order settingnya ini seperti ini. Status itu adalah apakah order setting ini sudah tereksekusi atau enggak. Jadi kalau misalnya masih berjalan, dia akan statusnya akan working. Tapi kalau misalnya sudah terlempar ke pasar, dia akan statusnya executed gitu ya. Nah, untuk melihat order yang sudah tereksekusi ke pasar, ini kan ordernya tadi ya, boleh di swipe Mas Operator, itu ada send order, oke, di go. Nah ini order tadi yang sudah terkirim ke market. Ini kalau digeser, di swipe di tulisan entamnya itu Mas Operator, itu akan kelihatan statusnya. Coba deh. Nah itu ordernya udah cancel gitu ya, karena udah marketnya udah tutup juga. Nah, bila mana kita ingin memodifikasi order yang sudah terkirim ke market gitu ya, kita bisa langsung ke menu trade lagi seperti biasa gitu ya. Di sana itu kita bisa lihat. Nah ini berarti ordernya khusus produk yang udah send ke market ya Pak Ade ya? Betul, send ke market, betul ya, begitu. Oke, nah ini berarti
yang udah send ke market dan bisa diedit-edit ya Pak Ade ya? Ibaratnya Ya, ordernya bisa digagalkan gitu ya? Ya. Oke, nah boleh operator. Nah ini aku mau kulik satu-satu nih Pak Ade, fitur-fiturnya ya. Berarti kan tadi set condition itu kita menentukan bahwa mau pakai harga yang berapa nih? Mau last price kah, best offer price, atau satu lagi tadi best bid ya Pak Ade ya? Ya. Kemudian tadi bisa dilihat juga bisa kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan ya Pak Ade, dan angkanya itu bisa diedit-edit, jadi tidak melulu mengikuti last price atau misalnya best bid ataupun best offer price gitu ya. Nah, kemudian tadi expired date-nya itu minimum 2 hari dan maksimal 30 hari ya Pak Ade ya. Jadi di luar itu ibaratnya gugur gitu ya. Nggak jadi bisa diterusin nih ke market gitu. Ibaratnya nggak match ya Pak Ade apa yang kita mau dan yang ditawarkan di market ya nggak ketemu gitu ya Pak Ade. Oke. Nah ini kalau misalnya udah tercapai nih Pak Ade set conditionnya ini, berarti kan nanti kita udah tinggal save, kemudian ada di order setting ya, masuk ke order setting ya harusnya. Betul. Oke, nah berarti kita bisa lihat di sini ya statusnya itu ada working. Ada. Ketika kita baru input, kemudian executed itu ketika sudah send ke market ya, dan sukses ya. Sudah dan successful ya. Sudah tereksekusi. Oke. Artinya tereksekusi itu bisa terkirim ke market atau ke reject oleh risk management. Oke. Jadi bisa jadi ini nggak terkirim ke market tapi tertolak oleh risk management karena apa? Misalnya limitnya nggak cukup. Sahamnya nggak punya gitu. Kalau kayak gitu kita harus confirm atau gimana Pak Ade? Misalnya kan mungkin saya cukup gitu ya Pak Ade limitnya ataupun cash in hand-nya, tapi misalnya di reject nih sama risk manajemennya, itu saya bisa taunya dari mana tuh Pak Ade? Ada di order status, boleh ke itu. Di order status, di order itu akan terlihat statusnya adalah rejected. Ya, oke. Gitu. Oke. Berarti sama kayak trading biasa ya sebenarnya Pak Ade, cuma kan karena belum sampai ke market jadi kayak pending nih. Dan kita bisa ngeset nih kapanpun harga yang kita pengenin. Jadi teman DX bisa makin cuan gitu ya Pak Ade. Jadi ngeliat-ngeliat dulu, terus ketika kita udah masukin auto order bisa langsung di enable ya Pak Ade. Karena kan tadi ada fitur untuk enable dan disable-nya. Jadi itu gunanya untuk apakah auto order ini mau jalan apa enggak nih, apa di hold dulu gitu ya Pak Ade ya. Oke, nah kira-kira apa lagi nih Pak Ade pesan-pesan buat automatic order buat teman-teman DX? Kira-kira fitur ini dipakai yang tepat tuh kapan sih gitu? Sebetulnya fitur ini dipakai itu yang paling enak dipakai sebetulnya buat kita ya, maksud saya DX yang memang nggak bisa terus-terusan mantau kondisi market. Betul, setuju. Jadi kalau di market itu ada istilah stop loss, ada realized gain, ada lagi apa gitu ya, itu banyak lah istilahnya ya. Jadi ketika kita sudah memperkirakan, misalnya sudah membaca dari research bahwa akan terjadi misalnya kenaikan saham tertentu di sini, atau baca rumor di mana ya udah kita pasang aja misalnya pasang order jual deh misalnya gitu kalau mau naik, kalau harganya udah segini gitu. Nah itu tanpa kita harus ngapa-ngapain, otomatis pada saatnya itu order akan kekirim. Itu sih sebetulnya. Tapi yang lupa kalau buat itu karena saya melihat mengevaluasi banyak sekali juga order-order yang ke reject gara-gara sahamnya belum ada. Nah, itu tolong dipastikan bahwa ketika kita mau masukin order jual ya sahamnya harus ada gitu ya. Atau misalnya ini mau order beli, limitnya juga ada. Pada prinsipnya DXTrade akan memvalidasi baik limit maupun ketersediaan portfolio itu pada saat ordernya tereksekusi. Oke. Satu lagi nih Pak Ade, tadi aku mau tanya, kalau misalnya aku udah input satu order gitu ya Pak Ade, aku bisa berkali-kali input terus juga ya? Boleh.
Maksimal ada 20 set ya tadi ya? 20 set yang aktif ya. Oke. Kalau misalnya kita 20, sekarang udah bikin 20, tapi udah ke eksekusi satu, udah tinggal 19 yang aktif. Oke. Jadi kita bisa nambah lagi satu. Iya, jadi teman-teman DX nih, pesan Pak Ade, kalau misalnya nggak punya waktu gitu kan, kendalanya kan jam market sempit ya, pas pandemi ini kan lebih diperketat ya Pak Ade ya. Nah, bisa pakai fitur auto order gitu. Tapi dicek dulu limit dan cash in hand-nya ada apa enggak gitu ya. Sering-sering ngecek deh aplikasi Bahana DX Trade kamu. Nah, lanjut nih Pak Ade, kita ke fitur kedua kali ya Pak Ade ya, udah cukup. Oh, sebelumnya kita coba baca pertanyaan dulu ya Pak Ade ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ke Pak Ade. Nah, ini ada dari Bapak Leonardo _Wibisono. Webnya apa ya Pak? Mau ku coba di komputer. Ada yang mau coba nih Pak Ade? Ya, Silakan. di web kita namanya site-nya DXTrade itu adalah di https://dxtrade.bahana.co.id. Oke, nanti mungkin dibantu sama operator ya, boleh drop di kolom komen Ya. supaya nanti bisa langsung di copy paste ke browsernya. Ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Nanda. Kalau order saya sudah terpenuhi tapi expired date masih jauh, apakah masih terus tersimpan rule-nya? Oke. Jadi gini, order ini, rule ini akan tidak berlaku bila mana tercapai salah satu dari kondisi. Satu, sudah tereksekusi. Jadi begitu sudah tereksekusi, otomatis rule ini sudah tidak berlaku lagi. Tidak akan ada eksekusi lagi. Atau sudah expired. Oh ya, mengingatkan teman DX, expired date ini adalah hari di mana rule itu sudah tidak berlaku. Jadi bukan waktu berlakunya sampai expired date, bukan ya. Expired date itu adalah hari atau tanggal di mana rule-nya sudah tidak berlaku. Oke. Gitu. Oh, satu lagi Pak Ade, tambahin pertanyaan dari Mbak Nanda. Ini 30 harinya hari bursa atau all day long nih Pak Ade? Kalender. Oh, kalender. Oke, sip. Jadi lebih cepat ya Pak Ade kalau hari bursa kan kita nunggu jam kerja dulu nih. Kalender. Oke, lanjut ya Pak Ade ya. Masih semangat nih Pak Ade, fitur kedua. Oke. Betul. Jadi gini, kita semaksimal mungkin memberi fasilitas atau fitur kepada teman DX untuk bisa melakukan hal-hal terkait investasi di pasar modal dari aplikasinya, tanpa harus repot telepon sales, telepon customer service. Jadi salah satu yang sekarang ini kita fasilitasin adalah form pemesanan exercise untuk ride atau warrant. Seperti mana teman-teman ketahui bahwa salah satu bila mana emiten, dalam hal ini saham emiten membutuhkan tambahan modal atau tambahan dana untuk ekspansi dan lain-lain, biasanya mereka melakukan corporate action. Itu yang namanya right issue. Dan setiap nasabah, bila mana teman DX memiliki saham yang bersangkutan, itu akan diberikan oleh emiten itu adalah saham tambahan dalam bentuk right. Apa itu right? Right itu adalah hak untuk membeli atau menebus saham tersebut di harga tertentu yang kita sebut namanya adalah exercise price. Jadi bila mana ada terjadi right issue, kita punya dua pilihan, kita punya tiga pilihan. Satu, kita bisa memperjualbelikan right-nya. Dalam hal ini kita tidak berminatlah untuk memiliki saham tambahannya. Right itu udah seperti saham, bisa dijual. Bagaimana menjualnya? Dia bisa dijual di pasar tunai. Itu mungkin sesi terdahulu udah dijelaskan ya, pasar tunai di DXtrade. Nah, tapi bila mana kita melihat, oh ini saham prospeknya tinggi, kita ingin menambah kepemilikan di saham tersebut, di emiten tersebut, kita bisa melakukan exercise, gitu ya. Nah, dulu waktu zaman sebelumnya
Bila mana kita ingin melakukan exercise, kita sibuk telepon salesnya. Pak, saya mau exercise nih Pak. Atau telepon customer service, saya mau exercise, isi form, tanda tangan, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Kemudian, oh kita kelupaan, kita sudah melakukan exercise, ride-nya dijual. Pada saat waktunya di exercise, oh ride-nya udah nggak bisa dikonversi lagi. Kita nggak gagal juga exercise. Nah, dengan adanya fitur baru ini, DX memvalidasi satu, apakah teman DX punya atau tidak sahamnya yang bersangkutan, right-nya yang bersangkutan. Bila mana teman DX nggak punya right-nya, otomatis teman DX nggak bisa mengakses atau nggak bisa mengirimkan form request untuk exercise. Yang kedua, apakah memang sudah masanya exercise? Exercise itu biasanya waktunya pendek, 1 atau 2 minggu biasanya. Kalau kemarin DR itu dari tanggal 13 sampai tanggal 23. Nah itu bila mana belum waktunya atau waktunya sudah habis, teman DX juga nggak bisa melakukan input form order exercise untuk saham tersebut. Yang ketiga, gitu ya, tadi bila mana teman DX sudah melakukan order atau melakukan request penebusan atau exercise dari right tersebut, otomatis right tersebut nggak akan bisa dijual. Otomatis sudah kekunci. Pun juga pasti pastikan teman DX punya uangnya apa enggak untuk penebusan. Ada nggak di balance-nya? Bila mana ada, otomatis balance itu juga sudah tidak bisa lagi dipergunakan untuk transaksi. Itu akan dikunci untuk transaksi exercise. Gitu. Mbak Dela dan teman DX. Mungkin lebih gampang sih kita lanjut ke itunya aja ya. Aku izin nanya Pak Ade, kalau misalnya auto order gitu ya, aku udah input, terus kemudian aku juga lagi exercise nih kemarin produk BBRI dalam waktu yang bersamaan, itu mungkin mana duluan nih Pak yang didahulukan? Mana yang duluan dimasukkan? Maksudnya Oh, mana yang duluan terjadi? Bila mana yang didahulukan itu, yang input dulu adalah exercise, otomatis ketika automatic order itu terjadi akan tertolak kalau limitnya nggak ada, karena uangnya sudah di lock atau sudah dikunci untuk penebusan right-nya tersebut. Oke Pak Ade, mungkin kita bisa langsung lanjut ke demonya ya. Ya, menu exercise ini ada di my account. Oke. Bisa masuk lagi. Sebelumnya Pak Ade, sapa dulu dong teman-teman DX yang ada di YouTube sama ada di Facebook. Ya, halo teman DX. Kita live ada di Instagram, YouTube sama Facebook loh Pak, jadi lumayan hektik nih. Iya. Mama saya baru join. Jadi, oke, saya lanjut dulu ke sini. Di my account itu ada. Oke, tadi buka ke my account ya Pak ya, terus input PIN ya. Bila digeser itu di swipe menunya, operator tolong. Itu ada warrant atau right exercise. Nah, bila mana kita klik, oke. Ini tampilannya. Bahwa untuk melakukan exercise kita harus tahu dulu right apa yang akan kita exercise. Nah, itu ada kolom kosong, field yang kosong, bisa diklik. Nah, itu ada kebetulan di sini. Sebetulnya hari ini tuh ada beberapa yang bisa di-exercise. Masih ada BABP, masih ada SDRA right. Nah, cuman kebetulan akun ini hanya memiliki SDRA right. Jadi kita harus punya produk itu tersebut, baru kita bisa membeli gitu ya, memesan gitu ya. Jadi kalau kita klik SDRA-nya, diklik aja operator. Nah ini akan muncul. Apa itu exercise ratio? Exercise ratio itu adalah rasio antara right terhadap sahamnya. Jadi satu right itu akan bila mana ditebus akan menjadi berapa lembar saham. Nah itu rasionya. Jadi kalau misalnya rasionya itu adalah 2, otomatis satu right bila mana di exercise akan menjadi 2 lembar saham. Kalau ini kebetulan umumnya itu 1:1 gitu. Aku sambil nanya Pak Ade, nggak apa-apa ya. Boleh. Nah ini yang stock code itu keluar sesuai dengan
portofolio yang Bapak punya. Apa si right tersebut dalam masa penebusan. Oke. Masa penebusan ini dalam artian ada masa penebusan. Jangan lupa teman DX, di hari terakhir masa penebusan itu hanya bisa sampai jam 12 siang ya. Sesi 1 ya. Ya, betul. Tapi kalau di hari-hari yang lain sebelum hari terakhir itu bisa dilakukan request kapan saja. Gitu. Nah, itu akan dilakukan penebusannya itu di jam kerja hari yang bersangkutan ya, jam kerja di hari yang bersangkutan setelah bisnis selanjutnya ya. Itu kira-kira tuh 2 hari kerja ya biasanya itu. Itu tergantung juga dari AC-nya. Kita bisa input ini sebelum market mulai Pak, jadi sekitar 8:30 ya kalau sekarang ya? Kapan aja. Kapan aja, seperti gitu. Auto trade ya Pak? Sampai rumah, mau exercise boleh, tapi kalau kita input malam, jam kerja. Ya, di eksekusinya besok. Jam bursa ya, oke. Gitu. Dan di hari terakhir, penebusan itu sampai dengan jam 12 gitu ya? Betul. Oke, lanjut silakan Pak Ade. Ya. Itu ada exercise price. Exercise price itu adalah harga penebusan per lembar sahamnya. Jadi kalau per lembar sahamnya. Jadi kalau saya menebus 200 lembar dengan harga 719, otomatis itunya tinggal dikalikan aja 719 kali 200. Kalau 100 ya 719 kali 100. Oke, di sana ada available right. Available right itu adalah banyaknya right yang kita punya. Banyaknya right yang kita punya. Nah, itu kebetulan di sini account ini punya 200 lembar. Exercise quantity, ini yang bisa kita isi ya, itu adalah berapa lembar yang akan kita exercise. Gitu ya. Berapa lembar saham yang akan kita exercise, berapa lembar right yang akan kita exercise. Nah, itu kemudian kalau mau semua ya tinggal diklik aja semua gitu. Kalau enggak ya tinggal ketikin di sana. Exercise value itu adalah perkalian antara exercise price dengan exercise quantity-nya gitu ya. Nah, jangan lupa teman DX di situ di bawah tuh ada available cash. Itu adalah uang cash maksimum yang bisa digunakan oleh teman DX untuk melakukan penebusan right. Gitu ya. Jadi di situ ada 223. Nah, kalau misalnya saya menebus, kebetulan misalnya account ini punya right-nya lebih dari 200, misalnya 1000, kalau 1000 kan harus 700.000 ya. Iya. Uangnya hanya 223, otomatis nggak bisa. Harus sesuai dengan available cash-nya atau lebih kecil, gitu ya. Nah, bila mana sudah oke, ini tinggal di-send. Nah, ini nggak usah di-send deh, operator. Ini nanti. Nah, untuk melihat status exercise kita, teman DX bisa klik menu exercise list-nya. Nah, ini mungkin bisa dicek aja ke belakang, coba tanggal yang startnya operator. Nah, itu bisa dicek dari tanggal, misalnya dari tanggal 14 deh, coba 14 ya, kayaknya ada deh. Oke, go. Oh, ini udah habis tuhnya. Oke, coba itu dimasukin lagi. Sembari nunggu nih, kita ada polling Pak Ade di Facebook. Polling menentukan mana nih yang paling disuka sama teman DX, auto order atau right issue. Nanti kita lihat ya Pak ya di akhir live ini. Oke, silakan. Exercise list, pilih aja tanggal 14, kemudian close. Oke, go. Nah, itu exercise-nya. Nanti boleh di-swipe coba dari itunya. Bukan di-swipe ke kanan. Nah, itu ada statusnya. Nah, itu boleh. Nah, itu completed itu artinya proses ini sudah selesai. Uang sudah dipotong, gitu ya. Nanti tinggal menunggu delivery dari sahamnya. Kalau rejected, kalau kita baru melakukan exercise, itu statusnya akan new. Ketika kalau statusnya masih new, kita ingin berubah pikiran, bisa kita meng-cancelnya. Tapi kalau udah proses, itu nggak bisa kita cancel. Nah, itu kalau rejected, itu artinya ditolak.
Nah itu ada banyak alasan lah, ada kemungkinan. Kalau completed artinya sudah selesai, gitu ya. Nah ada ini mungkin sedikit info aja ke teman DX. Misalnya kita berminat untuk melakukan exercise, tapi mudah-mudahan teman DX sudah aware juga. Misalnya kita berminat melakukan exercise, misalnya saham BBRI kemarin, tapi kebetulan kita nggak punya right-nya. Nah itu teman DX bisa beli dulu tuh di pasar tunai. Di pasar tunai. Begitu kita sudah membelinya di pasar tunai dan kita sudah punya right-nya, kita udah bisa langsung exercise. Oke, langsung di aplikasi ya? Ya, gitu. Begitu kita punya, tidak itu otomatis kita udah bisa langsung request untuk exercise dengan syarat uangnya available cash dan itunya mencukupi, gitu ya. Oke, jadi gampang banget ya Pak Ade sekarang. Dulu kan kita masih hubungin ke CS gitu ya. Ya. Oke, kendalanya kira-kira apa aja Pak Ade kalau misalnya di reject itu yang paling common tuh apa aja? Kalau sekarang sih mungkin apa mungkin akunnya disuspend gitu Pak Ade? Kalau disuspend, otomatis dia nggak akan bisa merequest exercise. Oke, berarti itu misalnya mungkin ada sesuatu ya di KSEI, apakah SID-nya invalid atau gimana gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi apa namanya, rejected dari KSEI sih, dari custodian sih agak jarang terjadi. Itu dengan seperti ini itu akan mengurangi kemungkinan untuk terjadinya rejection. Kalau dulu tuh kemungkinan rejection itu sangat banyak. Oh, begitu mau di-exercise, uangnya nggak ada. Oh, mau di-exercise, udah ada fund transfer, dan lain-lain gitu ya. Dan pasti exercise ini ada kuotanya ya, Pak Ade ya? Ada jumlah kuota lembar sahamnya? Kuotanya itu kalau di sini adalah sebanyak right yang kita punya. Oh, oke. Iya, ya. Dan sebanyak cash balance yang ada di account. Ada yang standby gitu ya? Betul, ya. Betul. Oke. Oh ya, saya juga ada informasi terkait dengan cash balance available cash-nya itu adalah nilai paling kecil dari cash T0, T1 dan T2. Oh, oke. Jadi kalau walaupun kita di RDN ada uang 10 juta, tapi hari ini kita ada kewajiban pembayaran 5 juta, kita hanya bisa exercise 5 juta, nggak bisa 10 juta. Karena udah terhitung ya Pak Ade ya? Udah terhitung ke debit gitu ya, di T0, T+1, dan T+2 gitu ya? Ya. Oke, kayaknya udah lumayan ya Pak ya, right issue. Mungkin teman-teman DX juga kurang lebih udah banyak yang ngerti dan banyak yang tahu, dan bahkan mungkin udah make ya kemarin untuk exercise BBRI ya. Nah, ini lanjut langsung ke pertanyaan ya Pak Ade ya. Oke. Dari YouTube ada yang nanya Pak Ade, dari Dika, itu default angkanya last price ya. Mungkin ini pertanyaan tadi untuk fitur auto order ya? Ya, betul. Itu last price, angka defaultnya. Mungkin operator bisa dibantu buka fitur auto ordernya lagi. Iya, betul. Itu defaultnya di last price angkanya. Oke, berarti angkanya default di last price ya Pak Ade. Pertama buka ini langsung angka tersebut, cuman kita bisa masukin manual gitu ya? Betul. Oke, sip. Udah terjawab dari Bapak Dika. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya Pak Ade, dari Asazori 7287. Ini kalau pakai auto order, udah nggak usah pakai manual lagi ya Pak? Bisa pakai otomatis aja terus. Oh, boleh. Kan Pak Ade? Boleh. Banyak yang begitu, saya lihat banyak. Ya karena mungkin sekarang banyak yang nggak punya waktu juga kali ya, mungkin WFH sibuk, malah lebih sibuk, jadi tetap aja digunain gitu ya Pak Ade ya, fitur ini, apalagi baru kan. Nah, selanjutnya dari Asa Azori lagi, sekali set condition bisa terus-terusan apa gimana Pak? Sorry, gimana? Sekali set condition bisa terus-terusan apa gimana nih? Mungkin ketika kita masukin nominal di sini, mungkin dianggapnya itu bisa nggak ada expired date-nya Pak Ade, jadi mungkin pending terus sampai match gitu ya. Tadi kan Pak Ade jawab bahwa enggak ya. Selama automatic order itu belum tereksekusi dan belum expired, dia akan selalu dievaluasi setiap hari.
betul. Oke, Tapi berarti begitu tereksekusi sudah tidak berlaku lagi. oke, udah terjawab dari Asazori 7287. Selanjutnya dari ZI DB 270168. Best offer maksudnya gimana Pak Ade? Sorry, Best offer yang di set condition ini ya, yang ya. ini Pak, best offer price. Ya, best offer itu artinya begini. Bila mana kita men-set seperti ini, artinya kalau best offer price-nya itu menyentuh harga 8.400, maka kita bisa melakukan action, order. Jadi gitu. Atau sebaliknya, yang lain, misalnya best bid, itu biasanya, itu artinya bila mana best bid-nya menyentuh angka tertentu, atau kalau ini lebih kecil atau lebih besar, yaitu nanti akan dilakukan order yang actionnya bisa kita pilih, bisa buy atau sell. Oke. Berarti disesuaikan aja ya dengan kriteria dari teman DX kalian gitu ya Pak Ade ya. Betul. Oke, coba kita lihat lagi. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi nih Pak Ade. Mungkin teman-teman bisa langsung coba aja ya hari Senin auto order atau mungkin right issue yang mereka punya portofolionya gitu ya. Ya. Jadi kalau right issue udah nggak perlu pusing-pusing telepon CS nih apa ya? Ya, betul. Iya, nah boleh nih pesan dari Pak Ade mengenai fitur auto order ataupun right issue, silakan Pak Ade. Kata-kata terakhir nih di live kita. Ya, oke. Ini sih untuk teman-teman DX, silakan dipergunakan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman DX. Bila mana ada masukan, ada user experience yang ingin disampaikan, silakan sampaikan ke Instagram kita atau ke CS kita. Ini untuk jadi bahan perbaikan atau evaluasi juga dari tim pengembang dari DX Trade ini. Kalau saya boleh mengutip kata-kata di rumah makan Padang ya gitu kan. Kalau enak beritahu teman, kalau nggak enak beritahu kami gitu. Sama ini juga. kalau nyaman gitu kasih tahu temannya pakai transaksi gitu. Kalau nggak kurang nyaman ya kasih tahu kami gitu supaya bisa kami terus mengimprove aplikasi fitur-fitur ini. Ya. Kasih tahu juga sama teman DX itu ya. Ini aplikasi ini asli buatan Indonesia dan asli buatan Bahana ya. Jadi kita tidak melakukan pengembangan ini, membeli aplikasi ini ke luar, kemana gitu. Ini memang kita kembangin sendiri sehingga kita punya flexibility untuk melakukan pengembangan baik dari sisi time frame maupun dari sisi keleluasan fitur. Jadi teman-teman DX silakan dimanfaatkan. Kalau ada feedback atau request silakan disampaikan. Itu nanti kita evaluasi untuk dilakukan improvement. Pengembangan selanjutnya. Ya. Oke, nah itu pesan-pesan dari Pak Ade nih selaku Head ICT Bahana Sekuritas untuk teman-teman DX kalau misalnya ada feedback ataupun ada fitur-fitur yang diinginkan oleh teman DX bisa langsung disampaikan ke WA atau nomor telepon CS kita biar bisa kita eksekusi secara cepat ya Pak Ade ya, karena kan sebenarnya kita bisa ngerjain itu langsung karena ini produk langsung dari Bahana Sekuritas ya Pak Ade. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu malu-malu teman DS kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki ke depannya ataupun feedback baik juga boleh tolong disebarkan. Oke, terima kasih ya Pak Ade atas waktunya teman-teman DX. Terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya sangat menarik sekali. Semoga ke depannya fitur dari Bahana DX ini bisa semakin berkembang. Oke. Akhir kata dari Dela dan Pak Ade, saya mohon pamit ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya. Selamat sore.